Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita sudah sampai pada minggu terakhir daripada bulan Oktober. Dan mari kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat GKRI Petra yang ada di rumah. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya Tuhan memberkati saudara. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungainya Tuhan. Saya percaya kita juga haus dan senantiasa menunggu-nunggu, menanti datangnya mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati pagi hari ini. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Benar Tuhan, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan.
dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Kami juga mau Tuhan, hati kami rindu akan Engkau. Tuhan, kami tahu kami perlu Tuhan. Terkhusus di tengah-tengah pencobaan di dunia ini yang sedang kami semua alami Tuhan. Kami takut, kami bingung, kami bimbang. Tuhan, kami percaya tangan-Mu senantiasa menyertai kami. Kami perlu dekapan-Mu Tuhan. Supaya ketika kami menjalani hari-hari kami tahu betul Tuhan tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Dan malaikat Tuhan yang berpasukan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kami alami pun tidak akan melebihi kekuatan kami. Sebab Tuhan setia. Ketika kami dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar supaya kami dapat menanggungnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Baik dalam pikiran, perbuatan, perkataan. Tuhan, kami mohon ampun pagi hari ini di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan ampuni kami. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu yang sungguh luar biasa. Merah seperti kirmisi pun akan putih seperti salju. Tuhan, seperti ketika hari-hari ini Tuhan, banyak orang melakukan check up, rapid test, swab test. Tuhan, pagi hari ini kami juga mau Tuhan, Engkau selidiki hati kami. Kami juga mau Tuhan, kami melakukan tes iman kami di hadapan Tuhan. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas semuanya ini. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami. Berdoa untuk istri, suami, anak-anak kami, mertua, orang tua, semuanya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan,
Tuhan juga pelihara mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih atas setiap minggu yang kami tetap masih bisa ibadah secara online. Terima kasih Tuhan. Dan kami telah melihat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa buat kami. Tidak pernah habis-habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan kami mau Tuhan kuatkan kami terus supaya kami dapat tetap setia sampai akhir hidup kami. Bapa di surga, jika ada kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat yang hendak mengganggu konsentrasi kami pada pagi hari ini, kami bersehati, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan hancurkan, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau serahkan Pendeta Yung Tikip juga yang akan menceritakan firman-Mu. Tuhan, kami melihat bagaimana Tuhan pakai dia, lebih heran lagi. Begitu luar biasa Tuhan. Berapa banyak penonton, berapa banyak orang-orang yang menyaksikan secara online. Kami mohon Tuhan, biar Tuhan pakai dia lebih heran lagi. Dan semakin banyak orang boleh mengenal Yesus. Semakin banyak orang boleh mengerti kebaikan Tuhan. Semakin banyak orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah habis di hidup kami. Terima kasih. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Sekali lagi katakan, selidiki aku, selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhir
Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan. Terima kasih Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, mungkin dari kami banyak yang sedang ada penyakit, ada hal-hal yang kami lihat mungkin sangat mustahil kami teruskan. Tapi kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin, karena mujizatnya disediakan buat saudara dan saya. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman saat Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang
tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari jemaat kita berdoa. Ya Tuhan, waktu kami masih kecil kami merasa waktu berjalan dengan merambat. Sehingga sebentar-sebentar kami berkata, nanti kalau kami sudah besar, nanti kalau aku sudah besar. Tetapi sekarang ini kami satu persatu sudah dewasa. Bahkan banyak di antara kami sudah lanjut usia. Waktu kami menoleh ke belakang, kami melihat ternyata waktu cepat berlalu. Sekarang justru kami merasa waktu terbang meninggalkan kami. Tanpa terasa kami sudah sampai pada minggu terakhir daripada bulan Oktober. Tuhan, kami tidak tahu berapa lagi kesempatan yang masih ada pada kami untuk boleh berbuat banyak di dalam kehidupan kami. Kami tidak tahu masih berapa waktu kesempatan yang ada pada kami. Kami boleh dekat bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, kami mau firman pada siang hari ini sekali lagi menolong kami untuk melihat bahwa di dalam Engkau ada sesuatu yang begitu indah yang seharusnya terus-menerus kami pegang dan kami syukurin dan tidak kami lepaskan. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, tenangkan hati dan pikiran kami dan tolong setiap kami dimampukan oleh pekerjaan Roh-Mu mengerti kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang sederhana, beri kepadanya saat ini Tuhan urapan kuasa Roh-Mu, sehingga mengandalkan pertolongan-Mu dan bukan kehebatan diri, firman-Mu boleh disampaikan menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan bersama-sama pada minggu terakhir bulan Oktober, berarti kesempatan terakhir kita membahas satu tema lagi tentang Yehovah Rafa, Tuhan Sang Penyembuh. Kita membuka Injil Yohanes pasal 5. Injil Yohanes pasal 5 saya akan baca mulai ayat pertama sampai dengan ayat 16. Injil Yohanes pasal 5 ayat pertama sampai 16 saya baca demikian bunyinya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem.
Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang-orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam kolam, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu, dan apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapa orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia telah melakukannya. Hal itu pada hari Sabat. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang yang lumpuh. Dan sebagai seorang yang lumpuh, dia membutuhkan kesembuhan. Dan tempat di mana dia tinggal, kota Yerusalem, ternyata menyediakan sebuah kolam yang kita tahu namanya persis disebut kolam Bethesda. Di sana tempatnya cukup luas sehingga ditegaskan ada 5 serambinya. Artinya tidak akan pernah full. Tetapi ternyata kemudian dikatakan yang ada di sana banyak orang sakit menunggu kesembuhan itu 3 macam. Yaitu orang lumpuh, orang buta, dan orang timpang. Padahal dikatakan kolam ini mampu menyembuhkan segala macam penyakit apapun itu. Cuman ada syarat untuk bisa sembuh. Yaitu ketika air itu bergoncang, orang itu harus orang pertama kali nyemplung ke air ke kolam itu ketika airnya bergoncang. Nah, saudara, ada penafsir yang mengatakan bahwa kolam Bethesda ini merupakan kolam air hangat yang mengandung sedikit belerang atau apa, sehingga orang-orang yang sakit kulit, gatal-gatal, eksim gitu ya, nyemplung bisa sembuh. Ada yang menafsir begitu. Tetapi saya tidak setuju dengan tafsiran seperti itu. Karena jelas dikatakan apapun penyakitnya sembuh. Jadi bukan air panas yang mengandung belerang. Apapun penyakitnya kok. Tetapi yang jelas kita kembali kepada ayat tadi, dikatakan ada seorang lumpuh 38 tahun lamanya di sana. Tetapi dia tidak pernah punya kesempatan untuk menjadi orang pertama masuk ke dalam kolam itu. Termasuk orang-orang buta dan orang-orang timpang.
Mari kita mencoba memahami ini dari kondisi secara logika. Bagi orang-orang yang timpang dan buta serta lumpuh, syarat mendapat kesembuhan ini adalah sebuah syarat yang tidak masuk akal dalam tanda kutip. Kenapa demikian? Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi juara pertama? Jalan susah. Menggerakkan badan susah, untuk yang timpang susah jalannya, untuk yang lumpuh berjalan aja tidak sanggup, apalagi yang buta. Melihat air bergoncang saja tidak mungkin. Bagaimana bisa menjadi orang pertama? Jadi ada syarat yang diberikan kepada semua, siapapun yang masuk kolam itu apapun penyakitnya asal jadi juara pertama itu sembuh. Tetapi syarat ini untuk orang-orang tertentu dalam hal ini lumpuh, buta dan timpang sangat tidak mungkin bisa terpenuhi. Kenapa Injil Yohanes mencatat peristiwa ini? Kenapa Tuhan sengaja di kota Yerusalem, kota yang dalam tanda kutip suci, di mana ada bait Allah, sengaja Tuhan taruh kolam seperti ini? Itu menjadi pertanyaan yang perlu kita kritisi dan kita pikirkan. Kenapa bukan di kota lain, misalnya di Sidon? Kenapa bukan di Samaria? Kenapa bukan di Yeriko? Kota yang sebetulnya tidak boleh dibangun, di kota itu ada kolam seperti ini, tetapi justru di Yerusalem. Kota di mana ada bait suci. Kota di mana dianggap Tuhan Immanuel di sana. Kenapa? Justru di kota Yerusalem. Bagi saya Tuhan seolah-olah mau mengatakan, jangan pikir kehadiran bait suci itu menjadi jaminan bahwa Allah akan menyertai. Demikian juga pada waktu kemudian kita bicara soal kolam. Kolam itu menjadi alat siapapun juga boleh sembuh. Tetapi kenyataannya ada orang-orang yang tidak bisa memenuhi syarat itu. Maka bukankah ini mirip seperti gambaran agama-agama? Agama-agama adalah yang memberikan syarat, jikalau engkau demikian. Tetapi kalau mau jujur, siapakah manusia yang berdosa bisa dengan sempurna memenuhi syarat-syarat yang ditawarkan oleh agama? Tidak ada. Karena berbicara tentang dosa, dan bicara tentang kebaikan, dan bicara tentang kekekalan, bukan berbicara tentang berapa kali berbuat baik, berapa kali berbuat tidak baik. Kalau dihitung jumlahnya, bagi saya juga tidak fair, karena harus juga dihitung bobotnya. Saya misalnya 1 kali membunuh orang, 3 kali memberi orang 3 juta. Secara kuantitas lebih banyak berbuat baiknya. 3 kali memberi orang masing-masing 1 juta dan 3 kali berarti 3 juta. Tapi 1 kali membunuh orang. Kalau kalian yang mendengar khotbah saya jadi hakim, masuk penjara enggak? Setelah 3 kali menolong, saya apakah boleh berkata kepada sang hakim, sang hakim kenapa saya cuma bunuh orang 1 kali kamu masukkan ke dalam penjara, 3 kali aku nolong orang kasih 1 juta enggak diapa-apain, enggak dikasih penghargaan. Ayat ini, cerita ini seolah-olah mengatakan orang lumpuh itu begitu dekat dengan kesembuhan. Dekat sekali. Tetapi permasalahannya dia tidak sanggup bergerak apalagi nyemplung. Pada waktu saya sampai pada bagian ini saya jadi teringat ketika Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Tuhan, aku sudah meninggalkan segala sesuatu, berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hidup yang kekal. Itu sebabnya aku meninggalkan perahuku, aku meninggalkan profesiku sebagai seorang nelayan. Dan aku sudah mengikut engkau. Apa yang aku dapat? Dan jawaban Tuhan Yesus mengagetkan sekali. Petrus, jangan lupa, ingat dan waspadalah. Kalau engkau merasa engkau adalah orang yang pertama, engkau sebetulnya adalah orang yang terakhir. Orang
sudah 38 tahun lamanya di sana. Orang lumpuh ini sudah 38 tahunnya di pinggir kolam Bethesda, dekat dengan kolam yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Tapi kenapa 38 tahun tidak pernah sembuh? Terlalu dekat dengan kesembuhan. Tetapi dia tidak pernah mendapatkannya. Benar-benar kalau kita mau jujur, kolam Bethesda ini gambaran daripada orang-orang yang berusaha mentaati aturan-aturan agama. Tetapi sebetulnya aturan-aturan itu adalah aturan yang secara teori jikalau dipenuhi dia selamat. Tetapi siapa sih orang yang bisa memenuhi seluruh syarat aturan agama? Tidak ada. Di dalam kondisi seperti inilah sebetulnya maka kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada orang ini ketika tahu 38 tahun lamanya dia tidak bisa memenuhi syarat yang dituntut. Saya bicara soal tuntutan agama kepada orang-orang berdosa. Kalau saya boleh memakai satu ilustrasi, ilustrasinya itu seperti ini. Saya adalah orang yang sedang sakit. Makan sedikit saja langsung tumpah. Sekarang di depan saya ditaruh makanan yang paling saya suka. Apa ya? Katakanlah gudeg adem ayem. Ini bukan lagi promosi loh ya. Saya lagi mual-mual makan 1 sendok aja tumpah. Sekarang di depan saya ditaruh nasi gudeg adem ayam yang saya paling suka. Tadi itu saya guyonan sama teman-teman. Waduh, ada gudeg adem ayam. Kalau ketemu gudeg adem ayam, lebih baik saya tidak khotbah tapi makan dulu. Itu kalimat seorang pendeta yang rada serakah. Tapi ada yang lebih serakah dari saya sih. Kalau saya sedang sakit mual, walaupun di depan saya ada makanan yang begitu enak. Pertama, selera pun tidak ada. Kedua, saya paksa-paksain makan pun akhirnya tumpah lagi. Itulah sebetulnya yang terjadi dalam diri orang berdosa disuruh melakukan hukum-hukum agama. Tidak mungkin bisa. Ibarat seperti juga kalau pakai ke ilustrasi yang lain tetapi sebetulnya sama. Seekor monyet yang lumpuh yang tidak bisa bergerak ditaruh di kebun yang penuh dengan pohon-pohon buah-buahan. Ada pisang, ada apel, apa saja dia boleh makan. Tapi permasalahannya si monyet ini lumpuh, bagaimana dia bisa makan? Akhirnya mati kelaparan. Orang lumpuh ini 38 tahun lamanya itu persis seperti ini. Dekat dengan kesembuhan. Tetapi kondisi tubuhnya yang lumpuh tidak memungkinkan dia bisa mendapatkan kesembuhan seperti itu. Di dalam kondisi seperti inilah Kristus datang dan menawarkan kesembuhan. Maukah engkau sembuh? Dan dia berkata, Tuhan, tidak ada seorang pun yang menolong aku. Dan ketika aku berusaha, orang lain sudah mendahului aku. Artinya di sini dia mau mengatakan kesembuhan ini bukan datang dari manusia. Kesembuhan ini datang dari kolam tetapi permasalahannya aku tidak mampu mencapai kolam itu. Kesembuhan yang sesungguhnya adalah dari Yehova Rafa, Allah sang penyembuh. Itu maksudnya. Sosok kita sebagai orang beriman tidak usah terlalu sok rohani. Waktu sakit tidak mau pergi ke dokter hanya mengandalkan iman. Ini konyol. Tetapi kita waktu sakit boleh pergi ke dokter tetapi tetaplah percaya bahwa penyembuh itu sendiri akhirnya yang kita imani adalah Tuhan walaupun memakai alat dalam hal ini dokter, memakai alat dalam hal ini obat-obatan. Tetapi jauh di dalam hati kita yang terdalam. Sekalipun kita setelah sembuh boleh memberikan jabat tangan kepada dokter dan mengatakan dokter terima kasih aku sudah sembuh. Tetapi jangan lupa kita tetap percaya yang menyembuhkan adalah Yehova Rafa.
Maka itu sebabnya sekarang Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Dan orang ini menjawab kok, benar Tuhan, mengandalkan manusia aku tidak mungkin bisa sembuh. Mengandalkan kolam ini aku tidak mampu memenuhi syarat yang dituntut oleh kolam ini, bahwa aku harus menjadi orang pertama. Dan Kristus sebagai Allah sang penyembuh yang datang dalam wujud sebagai manusia mengatakan, oke, sekarang aku memberikan kesembuhan karena yang dapat ku berikan melampaui aturan-aturan agama. Kenapa saya katakan demikian? Jelas hari itu adalah hari Sabat. Menurut aturan agama hari Sabat pada waktu itu tidak boleh seorang yang sakit mendapatkan kesembuhan. Kristus melakukan itu. Kenapa Kristus melakukan itu? Karena dia mau mengatakan, aku sebagai Tuhan sang penyembuh mampu memberikan kesembuhan melampaui apa yang tidak diperbolehkan oleh aturan-aturan agama. Yesus melakukan itu. Bangunlah dan berjalanlah, angkatlah tilammu, engkau mendapatkan kesembuhan. Dan orang ini melakukan. Puji syukur Allah kita yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah sang penyembuh yang mampu memberikan kesembuhan kepada orang yang 38 tahun lamanya telah begitu dekat dengan kesembuhan tetapi tidak pernah mendapatkan. Inilah yang namanya sebetulnya anugerah. Tetapi sampai pada kisah ini terus terang baru kesembuhan secara jasmani. Dia dari lumpuh 38 tahun lamanya sekarang bisa berjalan. Bahkan masih mampu punya kekuatan mengangkat tilamnya. Berjalan meninggalkan kolam itu luar biasa. Karena memang sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup melakukan apa saja. Melampaui apa yang kita pikir, melampaui apa yang kita duga. Tetapi kisah ini tidak boleh hanya berhenti sampai di sini. Karena yang dilakukan Kristus adalah hal-hal yang dilakukan melampaui aturan-aturan agama. Orang-orang yang merasa sangat saleh. Orang-orang yang merasa paling mampu. Padahal juga tidak mampu melakukan tuntutan agama. Dalam hal ini orang-orang Farisi dan tua-tua Yahudi ketika melihat orang ini mengangkat tilam langsung mengadakan semacam sidang begitu ya. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayat yang ke-10. Tetapi hari itu hari Sabat, karena itu orang-orang Yahudi berkata pada orang-orang yang sembuh itu, hari ini hari Sabat, tidak boleh engkau memikul tilammu. Saudara, di dalam seluruh Injil Yohanes puluhan kali muncul sebutan orang Yahudi. Pertama kali muncul dalam pasal pertama. Itu selalu konotasinya orang Yahudi di sini diposisikan pada posisi yang melawan Kristus. Maka ketika Yesus memberikan perintah dalam otoritas dia sebagai Tuhan, yang boleh melakukan sesuatu yang melampaui aturan agama, angkat tilammu bahkan kau sembuh walaupun ini hari Sabat. Orang-orang Yahudi mengatakan, ini hari Sabat. Jadi di sini kita melihat manusia mempertahankan status quo agama. Tuhan seringkali menghapus itu. Karena kalau bicara soal status agama, maka keselamatan bukan lagi dalam Kristus Yesus. Karena keselamatan adalah anugerah, itu melampaui hukum agama. Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 4 sudah berkata menjadi semacam introduction daripada kita bisa memahami Injil Yohanes pasal 5 dengan lebih baik. Ketika ia berbincang-bincang dengan seorang perempuan Samaria. Akan tiba waktunya orang menyembah Allah yang adalah Roh bukan di tempat ini atau di tempat itu, bukan berdasarkan aturan ini atau aturan itu, tapi menyembah di dalam Roh dan kebenaran. Maka demikian juga semua hari bagi Tuhan adalah hari yang baik selama itu dipakai untuk melakukan kebaikan. Menyembuhkan orang sakit adalah sesuatu yang baik. Maka mau hari Senin, mau hari Selasa, mau hari Rabu, mau hari Jumat sama baiknya. Sebaliknya,
Sekalipun pada hari Sabat, jikalau berbuat jahat, walaupun hari itu hari yang dikuduskan, tetap jahat adanya. Yang membuat seseorang menjadi benar itu adalah tindakannya, bukan hari di mana dia melakukannya. Sehingga kalau saya misalnya memberi uang 100 rupiah kepada seseorang pada hari Senin, nilainya sama dengan ketika saya memberikan 100 rupiah kepada orang pada hari Minggu. Bukan karena hari Minggu waktu memberi 100 rupiah di mata Tuhan lebih benar. Oh karena ini hari Minggu. Tidak. Menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Tidak ada hari, tidak ada bulan, tidak ada tahun yang dianggap lebih istimewa sehingga pada hari-hari itu ketika kita melakukan nilainya lebih tinggi. Sama di hadapan Tuhan. Itu sebabnya tadi saya katakan memberi uang 100 rupiah pada hari Senin nilainya sama dengan memberi uang 100 rupiah di hari Minggu. Sama. Dan Tuhan yang melampaui hukum agama sudah mengatakan walaupun ini hari Sabat berjalanlah angkatlah tilammu, tetapi orang-orang Yahudi mau mempertahankan status quo agama. Ini hari Sabat. Kenapa engkau memikul tilammu? Orang ini sebetulnya tidak mengenal Tuhan Yesus memang. Karena 38 tahun ada di kolam Bethesda. Dan baru hari itu kali pertama Tuhan Yesus pergi ke kolam Bethesda. Bukan setiap hari. Maka ketika Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dia dan orang itu pergi, memang sudah tidak saling berjumpa lagi. Orang ini juga lupa orang itu Tuhan Yesus siapa dan di mana tempat tinggalnya dan sebagainya. Maka dia cuma mengatakan, aku tidak tahu pokoknya orang yang menyembuhkan aku yang nyuruh aku ngangkat tilamku. Dari hal ini sebetulnya jawaban dia ada kejujurannya. Tetapi di lain sisi sebetulnya dia mulai mencoba mempersiapkan diri melemparkan kesulitannya kepada Tuhan Yesus. Karena dia dengan kata lain dia cuma mengatakan, aku cuma disuruh. Bahkan mungkin dia beralasan, aku gak tahu kalau hari ini hari Sabat. Oke. Tetapi kenyataannya dia sudah dilepas loh. Dia sudah dilepaskan oleh orang-orang Yahudi yang merasa punya otoritas untuk menghakimi siapapun juga yang melanggar aturan agama. Kalau betul aturan agama itu dari Allah, ya itu urusan Allah kalau ada orang melanggar aturan agama dong. Bukan urusan manusia. Tetapi orang ini ketika dilepas, dikatakan dalam kisah selanjutnya, dalam skenario selanjutnya, orang ini pergi ke bait Allah dan berjumpa dengan Tuhan Yesus di bait Allah. Saudara, 38 tahun lamanya orang ini ada di tepi kolam Bethesda. 38 tahun lamanya orang ini tidak pernah masuk ke bait Allah. Hari ini sebagai orang Yahudi yang 38 tahun lamanya tidak pernah masuk bait Allah, sekarang memasukinya. Itu pasti logikanya penuh dengan ucapan syukur minimal oleh dua hal. 38 tahun lamanya aku sakit tidak bisa bergerak, sekarang bebas bergerak. 38 tahun lamanya aku tidak pernah beribadah, sekarang bisa beribadah, masuk ke bait Allah. Bukankah ada Mazmur yang mengatakan lebih baik satu hari di pelataran rumahmu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. 38 tahun lamanya dia di tepi kolam Bethesda. Itu tidak baik, lebih indah dan lebih baik satu hari itu dia ada di bait Allah. Mestinya penuh dengan ucapan syukur. Tetapi ketika dalam tanda kutip secara kebetulan bertemu dengan Tuhan Yesus, orang ini sadar, oh ini orang yang sudah menyembuhkan aku. Harusnya kalau tadi karena saking senengnya mengangkat tilam berjalan lalu lupa mengucap syukur,
Lupa berterima kasih ketika dia kata, oh ini orangnya, lalu ngomong apa? Sorry tadi karena aku saking senengnya, karena mengetaati perintahmu, ngangkat tilam jalan, lalu aku balik lagi mau terima kasih ke kamu, kamu udah pergi. Thank you ya. Normalnya harusnya ngomong gitu. Tetapi di dalam hati dia sudah ada satu rencana yang kurang baik. Dan Kristus memahami itu. Dan dia berkata apa? Engkau sudah sembuh. Jangan berbuat dosa supaya jangan terjadi sesuatu yang lebih buruk daripada penyakitmu yang kemarin-kemarin. Tuhan Yesus tahu di dalam diri orang ini ada satu niatan untuk kembali lagi kepada orang-orang Yahudi untuk melaporkan siapa yang suruh dia mengangkat tilam. Selesai saya akan baca ayat ini, ayat yang ke-15. Tetapi saya akan pakai bahasa saya supaya lebih tegas. Ayat 15 demikian bunyinya. Orang itu keluar lalu melaporkan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 15 dikatakan menceritakan. Saya lebih senang pakai kata melaporkan. Karena hasilnya apa? Hasilnya 16. Tuhan Yesus mau dianiaya. Jadi kemungkinan besar kembali kepada cerita sebelumnya. Rupanya orang ini dibebaskan dengan bersyarat. Oke, kamu ini melanggar aturan agama. Oke, kamu tidak ditangkap. Oke, kamu tidak dihukum. Tetapi nanti kalau ketemu orang itu lapor ya. Ada kemungkinan itu yang saya duga. Itu sebabnya sebetulnya dia udah bebas kok. Kalau memang dia bebasnya tanpa syarat, ada apa deh? Dia balik lagi ketemu orang Yahudi melaporkan, itu loh orangnya. Itu dugaan saya terus terang. Dan Yesus tahu niat jahat yang ada di dalam orang ini. Oh, kamu sedang mengucap syukur. 38 tahun lamanya ada di tepi kolam Bethesda, sekarang ada di bait Allah. Oh, kamu sedang mau beribadah kepada Tuhan, tetapi dengan hati yang penuh dengan niat jahat. Yesus memberikan peringatan. Tetapi orang itu tidak peduli, bahkan membatalkan niatnya untuk beribadah, balik kepada orang Yahudi melaporkan orang itu loh. Nah, saudara, di sini kita melihat inilah yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang belum sungguh-sungguh memahami apa iman yang sesungguhnya di dalam Kristus Yesus. Ada banyak orang datang kepada Kristus Yesus hanya untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, yang bersifat jasmani. Aku datang kepada Kristus karena katanya Kristus bisa menjawab segala permasalahan hidup kita. Maka ada stiker. Engkau sudah coba yang lain dan tidak berhasil, coba Yesusku. Artinya begini, kamu sakit, pergi ke dokter tidak sembuh, pergi ke dukun tidak sembuh, pergi ke kelenteng tidak sembuh, coba Yesusku. Yesus hanya ditawarkan menjadi penyembuh penyakit jasmani. Ya, betul. Yesus adalah Yehova Rafa. Ada lagi yang mengatakan engkau sudah kerja sini rugi, kerja itu rugi, engkau mencoba mencari pesugihan, keberuntungan, tidak dapat, coba Yesusku. Di dalam Yesus ada kesuksesan. Berhenti sampai di situ toh. Orang ini juga mendapatkan kesembuhan di dalam Kristus Yesus, kesembuhan secara jasmani, tetapi ketika di bait Allah Tuhan Yesus menawarkan, kalau aku sudah menyembuhkan jasmanimu, bolehkah aku sekarang menjamah hatimu yang masih punya rencana busuk? Bolehkah aku sekarang ini menjamah menyembuhkan kebencian yang mungkin tertanam sekian lama, 38 tahun lamanya?
Waktu tadi dia mengatakan, Tuhan, tidak ada seorang pun yang menolong aku selama 38 tahun lamanya. Artinya selama 38 tahun lamanya dia terus mengindoktrinasi dirinya. Tidak ada orang baik. Dan konsep inilah yang sekarang dibawa juga kepada Yesus. Itu sebabnya dia mau melaporkan. Padahal Yesus sudah menyembuhkan dia. Kesembuhan jasmani yang diberikan Tuhan Yesus kepada orang ini tidak mampu menghapus kepahitan hatinya yang menganggap semua orang tidak baik. Dan Yesus berkata, engkau sudah sembuh. Tapi ada kesembuhan yang lebih penting yang sekarang aku tawarkan. Kepahitan yang ada di dalam hatimu. Maukah engkau membiarkan aku juga memberikan kesembuhan? Bagi saya kalimat Tuhan Yesus, jangan berbuat dosa lagi. Tuhan menawarkan kesembuhan yang lebih penting, kesembuhan secara batinia, kesembuhan secara rohani. Untuk apa dia pergi ke bait Allah secara fisik, ada di bait Allah secara fisik dia tidak lumpuh lagi, tetapi hatinya masih penuh dengan kepahitan. Bahkan ada rencana untuk berbuat dosa, melaporkan Yesus. Yesus mau menjamah orang ini, tidak mau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah saatnya kita juga berpikir dan mengintrospeksi. Jangan sampai sebetulnya kita sebagai orang Kristen hanya secara lahiriah Kristen tok, mirip seperti orang ini. Yang dalam tanda kutip cuma mendapatkan kesembuhan secara jasmani, tetapi sebetulnya hatinya belum betul-betul mendapatkan jamahan dan sentuhan tangan Tuhan. Jikalau kita adalah orang-orang yang seperti ini, biarlah siang hari ini kita berkata, Tuhan, jamah hatiku. Sehingga aku bukan hanya menjadi orang Kristen secara perilaku, secara agamawi, secara KTP, secara keturunan background keluarga. Tetapi aku betul-betul Kristen di hadapanmu. Sebab kuasa darah Kristus menjamah hatiku manusia yang berdosa. Itulah kesembuhan yang lebih penting daripada kesembuhan jasmani. Dan itulah sebabnya Yesus dikatakan oleh bilur-bilurnya yang ia tanggung, oleh penderitaan yang ia alami di atas kayu salib di Bukit Golgota, kita semua mendapatkan kesembuhan. Artinya bukan kesembuhan secara jasmani. Tiada lain yang dapat menjamah kehidupan kita yang berdosa di hadapan Tuhan dan memberikan pengampunan jikalau bukan Kristus sendiri. Bukan agama. Bahkan bukan juga agama Kristen. Sebab banyak sekali orang beragama Kristen tetapi belum mendapatkan sentuhan keselamatan dalam Kristus Yesus. Maaf kata, kalau saya harus menyebutkan di Indonesia ada banyak suku-suku tertentu yang mayoritas Kristen. Tetapi bukan berarti karena lahir sebagai suku yang mayoritas Kristen pasti otomatis sudah selamat. Tidak. Orang ini sudah sembuh, tapi butuh satu langkah lebih maju. Tuhan merubah hatinya, menjamah hatinya yang penuh dengan kepahitan dan bahkan kebencian, yang penuh dengan rencana jahat untuk dijamah. Tetapi sayang orang ini menutup hatinya dan dikatakan meninggalkan bait Allah. Nyata sekali dia pergi ke bait Allah hanya untuk formalitas. Tetapi sekarang bagi dia ada sesuatu yang jauh lebih penting. Aku tadi bebas secara bersyarat. Aku akan menjadi bebas tanpa syarat jikalau melaporkan orang ini. Jadi dia untuk segera mendapatkan kebebasan tanpa syarat, meninggalkan kesenangan, kesukacitaan yang 38 tahun lamanya tidak pernah dia dapatkan, dengan masuk bait Allah, sekarang itu ditinggalkan. Karena bagi dia bebas tanpa syarat secara jasmani jauh lebih penting daripada kebebasan secara rohani. Sayang sekali bukan? Sayang sekali. Ya, sayang sekali. Mari kita menjadi orang-orang lumpuh yang 38 tahun lamanya sudah begitu dekat dengan kesembuhan tetapi tidak mendapatkan kesembuhan. Dan seketika bertemu dengan Kristus kita selangkah lebih maju. Tuhan, aku akui
Di dalam Engkau ada banyak berkat-berkat yang sudah aku terima. Tetapi itu berkat-berkat jasmani, aku mau lebih Tuhan. Dalam hal ini aku mau jadi orang serakah. Tetapi bukan serakah untuk hal-hal yang bersifat jasmani. Bukan serakah untuk orang-orang yang bersifat sementara. Aku mau serakah untuk hal-hal yang rohani. Dan kata serakah ini memang kemudian lebih baik diganti dengan kalimat yang lebih alkitabiah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang inilah yang memperoleh kerajaan surga. Kalau mau serakah, kalau mau berperan seperti orang miskin, jangan miskin terhadap hal-hal yang ada di dalam dunia. Tapi miskinlah di hadapan Allah. Orang-orang seperti ini akan terberkati. Sayang sekali, dia begitu dekat dengan keselamatan, tetapi melepaskan begitu saja. Biarlah kita menjadi orang-orang terakhir yang datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ini aku. Terima kasih Engkau menyatakan belas kasihan, dan hari ini saya menyadari ya Tuhan, Engkau yang menyembuhkan penyakitku, tetapi Engkau juga yang menghapuskan dosa-dosaku. Yang berbahagia adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan, yang tahu bahwa Tuhan adalah Yehova Rafa, yang membawa hatinya yang penuh dosa datang ke hadapannya. Amin. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, ada sebagian besar atau minimal banyak di antara kami lahir di tengah-tengah keluarga Kristen. Lahir sebagai suku-suku yang mayoritas Kristen. Tetapi itu bukan otomatis pasti kami sudah memperoleh keselamatan. Siang ini menjadi saat yang tepat bagi kami untuk introspeksi di hadapan-Mu ya Tuhan. Jangan-jangan kami mirip seperti orang lumpuh ini. Yang sekian lama begitu dekat dengan kesembuhan, tetapi ketika tidak mampu mendapatkan kesembuhan, Tuhan memberikan kesembuhan. Dan Tuhan menawarkan sesuatu yang lebih indah daripada kesembuhan secara jasmani, tetapi orang ini menghindar. Tuhan, jikalau ada di antara kami yang seperti itu, biarlah siang hari ini belas kasihan-Mu limpah atas kami. Pada waktu hamba-Mu berdoa seperti ini, biarlah mereka semua yang ikut berdoa, sekali lagi kuasa Roh-Mu bekerja. Jikalau ada yang belum betul-betul dimeteraikan di dalam Roh Kudus, siang ini Tuhan, peristiwa pemeteraian dengan kuasa Roh Kudus terjadi pada orang-orang itu. Dengan demikian keselamatan menjadi bagiannya. Sebab kelimpahan secara jasmani di dalam Tuhan. Kesembuhan secara jasmani di dalam Tuhan adalah kesembuhan dan kelimpahan sementara. Kami mau miskin di hadapan-Mu Tuhan untuk mendapatkan kelimpahan yang bersifat kekal. Terima kasih kami diingatkan. Tuhan sanggup menyembuhkan penyakit kami secara jasmani, tetapi lebih penting daripada itu, bilur-bilurnya yang Ia terima di atas kayu salib, itulah yang mengampuni dosa-dosa kami. Dan kami mau datang kepada Kristus untuk hal ini ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mensyukuri atas kasih anugerah-Mu yang begitu besar. Kami berterima kasih sepanjang satu bulan Oktober kami memikirkan terus-menerus tema tentang Yehova Rafa. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah Yehova Rafa menyatakan belas kasihannya kepada seluruh kota, seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Dengan rasa syukur dan dengan keyakinan iman yang teguh, bersama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat yang disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah masing-masing, jikalau engkau sekarang ini merasa tubuhmu kurang sehat, mari kita menyanyikan lagu ini sambil berdoa, Tuhan kiranya mujizat-Mu terjadi atas kami. Jikalau ada jemaat di rumah yang sekarang ini merasa sedang jatuh di dalam dosa, menyanyilah sambil berkata, Tuhan pulihkan aku, ampuni aku. Terima kasih Tuhan. Kita percaya Yehova Rafa boleh menyembuhkan penyakitmu, tetapi juga mengampuni dosa-dosamu. Terima kasih. Kita menyanyikan lagu ini dengan sikap doa. Setelah itu saya akan memimpin di dalam doa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Menyanyilah dengan sikap berdoa, supaya kuasa dan mujizat Tuhan dinyatakan saat ini. disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Hanya singar bersama saya menyanyikan, silakan jemaat di rumah berdoa masing-masing dalam Tuhan. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Berdoalah kepada Tuhan. Mujizatnya Berdoalah kepada Yehova Rafa. disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya.
Ya Tuhan, sementara kami tadi menyanyi, kami berdoa untuk penyakit kami. Amin. Kami berdoa untuk dosa-dosa kami. Ya Tuhan, sementara Singer dan hamba-Mu berdoa di tempat ini, jemaat-Mu, anak-anak-Mu di rumah masing-masing berdoa. Tuhan, telinga-Mu terbuka untuk orang-orang yang berseru memanggil nama-Mu, Yehova Rafa. Tangan-Mu terulur kepada mereka yang berteriak mohon pengampunan dan pertolongan daripada-Mu. Benar. Tuhan, saat ini jamalah satu persatu mereka yang sedang mengalami penyakit, baik itu COVID-19 atau bahkan penyakit apapun ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Sebab bagi Engkau tidak ada sesuatu yang mustahil yang Engkau tidak dapat lakukan. Bagi kami ada penyakit-penyakit tertentu yang seolah-olah sudah seperti vonis mati. Bagi kami ada penyakit-penyakit tertentu yang harus kami jalani terus sampai kami menghembuskan nafas terakhir. Tetapi kami percaya Tuhan, Dalam nama Yesus. kuasa-Mu sanggup melakukan yang kami tidak sanggup. Dalam nama Yesus. Tuhan, saat ini kami rindu Engkau menyatakan kemuliaan-Mu. Kami rindu Engkau menyatakan belas kasihan-Mu atas setiap kami. Khususnya yang siang ini berdoa bersama-sama dengan kami. Demikian juga bagi mereka yang menangis di dalam hati karena mereka punya pergumulan dosa yang sulit diungkapkan kepada orang-orang lain. Sekarang mereka berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya kuasa darah-Mu, pengampunan-Mu sekali lagi Tuhan curah atas mereka. Amin. Dan berikanlah kepada mereka ya Tuhan pada hari-hari selanjutnya keberanian berjalan bersama-sama dengan Engkau. Berjalan di dalam terang seperti berjalan pada siang hari. Bukan lagi mengikuti kehidupan anak-anak kegelapan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami merasakan Yehova Rafa berjalan bersama-sama dengan kami. Amin. Terima kasih kami boleh berdoa di dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, pertolongan, kekuatan, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, ibadah selesai, doa teduh. Oke, sampai jumpa Minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.